yang mau disampaikan oleh ibu-ibu. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Anak-anak kita besok kemarin itu agar pintar. Mau pintar enggak? Kalau mau pintar nurut apa yang diomongkan oleh bapak dan ibu guru ya. Jangan menjadi orang yang sok pintar. Itu enggak bagus. Pintar itu kurang bagus. Orang yang pintar itu kadang-kadang malah pendiam. Ya, anak-anak kelas 6. Nanti yang mimpin sholawatan siapa? Sholawat Nabi itu banyak jalannya. Jadi kita perhatikan ya anak-anak yang di luar ya. Ikutilah ilmu yang dimiliki oleh padi Burjiwi. Kena angin barat ikut ke barat, kena angin timur ikut ke timur. Jadi tidak ada pendirian, tidak ada pendiri. Ada angin barat, kau ikut ke barat, itu ya. Ada angin timur, kau ikut ke timur, goyang-goyang selalu. Ibaratnya kalau manusia gak ada isinya, gak punya ilmu, ya kayak gitu, gampang diombang-ambingkan oleh orang lain. Ada orang lain. Kesopanan adalah termasuk kita menghargai diri kita sendiri. Anda sopan, kami segan, itu pepatahnya. Kalau kamu sopan, orang yang ditakuti orang bukan itu, tapi yang disegani oleh orang itu adalah kesopanannya. Anak-anak, ya. Kalau bertemu berjalan di depan orang yang lebih tua, anak-anak berjalan di depan orang yang lebih tua, apalagi terhadap di depan guru, ya harus nunduk. Tahu nunduk? Ya, nunduk permisi, ya. Permisi bu, ya. Tahu tuh tukoni cabai cuma ngomong saja sudah berdosa itu ya. Apalagi lah males aku sih dolanan HP tanggung. Saiki zamane HP ya. Saiki zamane HP. Dari ini ibu-ibu guru HP ini setan gepeng ya bu ya. Setan gepeng karena apa? Bentuknya gepeng. Itu membuat kamu banyak dosa di situ. Banyak dosa di situ. Karena apa? Dengan HP orang bisa berantem, ya. Dengan HP orang bisa bermusuhan, ya enggak Son? Ya kan? Nah, kalau dulu nggak ada HP, dulu nggak ada HP, cuman pakai mulut. Gara-gara mulut, gara-gara lidah bisa berantem. Lidah itu nggak ada tulangnya. Ada nggak yang lidah itu punya tulang? Kalau lidah punya tulang, kaku reso ngomong. Ya, kaku reso ngomong. Tapi karena lidah itu nggak ada tulangnya, gampang untuk berbicara, ngomongin orang-orang yang diomongin ke
kesinggung. Kalau sudah kesinggung nanti berbalas omongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi salah satu daripada sholawatan yang isinya saya Pak Guru tekankan itu khusus kelas 4, 5 dan 6 itu mohon dihafalkan. Itu sejarahnya ada pelajarannya di kelas 4, 5 dan 6, yaitu tentang Sunan Kalijogo Wali Songo. Itu ada pelajarannya. Jangan hanya untuk dinyanyikan saja ya.
Tolong dihafalkan, diingat-ingat, karena itu ada materinya pelajarannya. Kita lanjutkan ya. Jangan kita sampai membicarakan orang lain. Jangan kita tukang membicarakan orang tua kita. Jangan kita tukang membicarakan Jangan kita tukang ngomongkan orang tuanya orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa semua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua udah tetap semangat. Sahur kan tadi malam? Yang kelas 1 puasa enggak? Puasa berdua apa puasa sehari? Yang kelas 2? Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo. Yang kelas 1, kelas 2, yang kelas 3, kelas 4 jangan ikut ribut dengan yang kelas 1. Hari ini pesantren kilat yang hari kedua harusnya memang kelas 1, 2, dan 3. Kemarin 4, 5, dan 6. Cuman kalau dibagi nanti kalian ribut ya ada gurunya, makanya dijadikan menjadi satu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di bulan Ramadan yang suci, dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk berpuasa seperti halnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183. Apa bunyinya? Ada yang tahu kelas 6? Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, apa lanjutannya? Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu beriman dan juga bertakwa. Jadi puasa itu apa hukumnya? Wajib. Berarti harus dilaksanakan. Apa wajib itu? Wajib itu apa? Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Berarti harus apa? Harus dilaksanakan. Nah, dengerin yang kelas 2 Jati. Asika bukan kelas 2 lagi Jati. Berarti apa hukumnya puasa tadi? Wajib. Jadi harus berpuasa, kecuali yang perempuan yang sedang berhalangan yang sudah balik. Kalau laki-laki tidak ada, puasa semua. Dia harus nambah. Orang yang pecah? Ngomong BTS balik lagi. Jadi banyak keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini. Apa aja? Ada yang tahu keutamaan berpuasa? Selain puasanya mendapat pahala, apalagi kita setiap mengerjakan kebaikan pada bulan Ramadan, apa diberikan oleh Allah 10 kali lipat pahalanya. Yang biasanya di hari biasa, bulan biasa sebelum bulan Ramadan kita membuat kebaikan, itu diberikan 1 ganjaran atau 1 pahala. Kalau dihitung angka, halo, apa tadi? Diberikan 10 kali lipat kebaikan. Kalau kita mengerjakan kebaikan, kalau menolong orang, memberikan apa? Sedekah, atau apa? Membaca Al-Qur'an. Yang belum bisa baca Al-Qur'an, baca
Iqra. Baca Al-Quran itu satu hurufnya diberikan oleh Allah 30 kali lipat. Jadi berapa? Kalau kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Udah berapa itu? Udah berapa huruf itu? Berarti banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah kepada umatnya ketika di bulan puasa. Banyak keutamaannya, menahan dari haus dan juga lapar sampai beduk maghrib, bukan zuhur. Zuhur masa beduk. Beduknya maghrib walaupun azannya sama, tapi sampai di beduk maghrib itu mendapatkan pahala. Apalagi satu bulan. Jadi ada cerita, mau dengar cerita? Ini cerita banyak sekali sebenarnya, cerita pada terutama di bulan Ramadan dan juga cerita pada zaman dahulu di kisahnya Rasulullah SAW. Selain turunnya Al-Quran, kemarin sudah dipaparkan oleh Pak Buyung dalam nuzul Quran, malam Lailatul Qadar namanya. Dan juga bulan Ramadan itu pernah Nabi Muhammad SAW pernah mengalami apa? Perang Badar. Ada yang tahu perang Badar? Jadi perang pertama umat Muslim melawan kaum kafir Quraisy. Di situ banyak sekali kisah-kisah yang mengharukan, kisah-kisah yang bisa menjadikan kita pedoman dan juga pembelajaran sebagai umat Muslim. Ada yang tahu perang Badar di mana umat Muslim dengan berapa pasukan? Ini kelas 6 ini sudah ada pelajarannya nih, berapa ya? Ada. Berapa pasukan Muslim? Ada 312 pasukannya Rasulullah yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Sedangkan kalau kafir Quraisy berapa? 1.000 kurang lebih. Mana yang menang harusnya? 300 sama 1.000 mana yang menang? 1.000. Tapi enggak. Di sini Allah memberikan mukjizatnya, memberikan pertolongannya kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat dan tabi'in pengikut kaum muslimin, memberikan pertolongan melalui siapa? Jibril dengan kawan-kawannya, pasukannya. Jadi turun malaikat sebanyak 500 lebih turun membantu kaum muslimin. Jadi menang gak? Kaum muslim menang gak? Menang gak dibantu malaikat? Dan di situ hancurlah kaum kafir Quraisy itu di bulan Ramadan, dan seluruh pengikut Rasulullah, begitu juga Rasulullah sedang berpuasa walaupun dalam keadaan Jadi setiap pertolongan Allah itu ada apabila kita bersungguh-sungguh beribadah. Dan di situ setiap pasukan atau pengikut Rasulullah yang gugur dijamin masuk surganya Allah. Namanya apa? Kalau orang perang apa? Jihad di jalan Allah, membela agama Allah. Kalau zaman dahulu jihadnya dengan berperang membela agama Allah. Kalau sekarang dengan kita belajar itu jihad di jalan Allah. Biar apa? Biar kalau pintar mau jadi apa besarnya? Jadi apa? Jimalin. Jadi sekolah itu biar apa? Untuk menggapai cita-cita. Penting. Jadi kisah anak kecil di perang Badar. Mau dengar nggak? Namanya Mu'adz dan Auf.
Yang satu umurnya 12 tahun, yang satu umurnya 16 tahun. Udah berani. Gak berani kan? Tuh, zaman dahulu, pada zaman jahili, ya zaman Rasulullah. Jadi mereka itu keluar dari rumah. Ada yang tahu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf? Ada yang tahu nggak? Selain siapa? Ada empat sahabat kita ketahui. Pertama siapa? Abu Bakar. Nah, yang kedua yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Salah satunya ada yang namanya Abdurrahman bin Auf. Itu paman dari Muaz dan Auf tadi. Ketika mereka keluar, seharusnya perhatikan. Halo, bagaimana ceritanya? Jadi ketika mereka keluar, membawa pedang dua remaja ini. Yang satu asnak. Yang satunya SMP. Mereka berdua keluar dari rumah sudah membawa pedang zaman dulu. Ditanyalah oleh Abdurrahman bin Auf, "Wahai pemuda, tidak kemana kalian berdua? Kami ingin berperang, wahai paman, membantu Rasulullah. Ini berbahaya karena apa? Karena kalian masih remaja, belum cukup umur. Tapi mereka tetap apa? Tetap tidak memindahkan. Mereka tetap ngeyel bahasanya. Jadi tetap mau saya akan membunuh panglima perang kaum kafir Quraisy katanya. Jadi kedua pemuda itu ketika jadi kedua pemuda itu diibaratkan oleh Rasulullah dan para sahabat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Berarti panah itu ada panahnya, namanya senjata panahan. Kalau dilepas dari busurnya muncul. Tuh. Jadi membabat kanan kiri, membabat habis kaum kafir Quraisy sampai di akhir hayatnya kedua pemuda ini apa? Tangannya terkena pedang. Namanya Muaz. Muaz itu kakaknya, yang Auf itu adiknya. Jadi terkena pedang tangannya sama dia akhirnya apa? Karena sudah mau putus, diputusin sekalian. Jadi Rasulullah itu menjadikan setiap tetesan darah yang berada di perang Badar itu adalah moyang-moyang surga. Karena apa? Itu di bulan Ramadan. Jadi ketika wafat di perang Badar dijadikan surga. Akhirnya apa? Wafatlah Muaz dan Auf. Setelah membunuh panglima perangnya kaum kafir Quraisy. Bukan membunuh sih, sudah membaikkan, sudah memerangi perangnya. Jadi itu adalah kisah dua remaja yang membela, yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah. Kalau sekarang berjihadnya dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Terutama di bulan Ramadan kemarin kalian telah melaksanakan ulangan kena semester. Yakin nggak nilainya bagus? Kalau yang belajar bersungguh-sungguh, insya Allah nilainya bagus. Ini sing dolan wae yo kayak sisi. Apalagi yang kelas 6. Kelas 6 ini sebentar lagi dihadapkan dengan ujian. Kalau mau lulus yang benar, nggak ugal-ugalan, nggak nakal-nakalan, karena hanya beberapa bulan lagi.
terutama kelas 4, 1, 2, 3, 4, 5-nya melaksanakan semesteran nanti mau kenaikan ke kelas yang kelas 5 menjadi kelas 6 kalau naik. Mau naik kelas ya? Yang kelas 6 lulus ya? Kalau lulus harus rajin, kalau mau naik kelas harus rajin. Yang kelas 1 mau kelas 2 enggak? Aki mau naik kelas 2 enggak? Apa mau ke TK lagi? Jadi harus rajin belajar. Besok hari terakhir sampai gelar. Setelah itu kita ada beberapa kegiatan ke depannya sampai mendekati di Idul Fitri nanti. Semoga anak-anak semua puasanya lancar, diberikan kesehatan Allah SWT dan juga bisa merayakan hari yang mungkin itu saja yang telah disampaikan kepada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.